Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan analisis respon dan kondisi transien. Kali ini saya akan membahas terkait dengan karakteristik sistem orde 1. Di mana sebelum kita memasuki sistem orde 1, kita harus tahu bahwa dari model matematis suatu sistem, kita dapat mengetahui orde dari sistem tersebut dengan cara kita melihat pangkat tertinggi dari variabel S yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, sistem dikatakan sebagai sistem orde 1 jika fungsi alih atau transfer function system itu memiliki variabel S dengan pangkat tertinggi adalah 1. Saya ambil contoh. Misalnya GS sama dengan A per S plus A. Maka di sini kan pangkat tertinggi adalah 1. Sehingga dikatakan sistem ini adalah sistem orde 1. Nah, sistem orde 1 itu sendiri memiliki bentuk fungsi transfer function yaitu K per tau S plus 1, di mana variabel K, konstanta K di sini yaitu adalah gain atau penguat dari sistem. Sedangkan tau adalah time constant atau konstanta waktu dari sistem. Jika kita memberikan masukan berupa respon impuls kepada sistem, maka kita akan memperoleh nilai Rs itu sama dengan 1. Sehingga jika kita masukkan ke dalam persamaan, CS sama dengan GS dikali RS. RS-nya tadi 1, GS-nya adalah K per tau S plus 1, maka diperoleh nilai CS-nya adalah K per tau S plus 1. Nah, kemudian variabel tau ini kita geser. Kita ingin menghilangkan variabel tau di sini, sehingga kita bisa merubahnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, dengan bentuk ini maka kita dapat melakukan transformasi balik inverse. Transformasi inverse Laplace. Sehingga diperoleh CT sama dengan K per tau E pangkat min T per tau eksponensial pangkat minus. Nah, jika kita lihat kurvanya, eksponensial pangkat minus itu berarti kurvanya dia menurun menuju mendekati 0. Nah, berbeda jika kita memberikan masukan adalah unit step. Jika kita memberikan masukan berupa unit step, Rs sama dengan 1/S. Karena apa? Nilai RT tadi adalah UT atau unit step. Nah, jika kita masukkan ke persamaan yang tadi seperti respon impuls, tadi respon impuls 1, kita gantikan dengan unit step 1/S, sehingga diperoleh persamaan jadi K per S dikali tau S plus 1. Atau bisa ditulis menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan pecahan parsial, sehingga diperoleh K dikali 1/S min 1/S plus 1 tau. Kemudian kita dapat melakukan transformasi inverse balik menjadi seperti ini. Nah, bentuk keluaran dari sistem itu sendiri, respon sistem menjadi seperti ini, di mana di sini nilainya berbeda dengan nilai respon impuls. Respon impuls kan E pangkat minus sehingga dia turun. Tapi di sini 1 dikurangi E pangkat minus sehingga dia responnya naik. Nah, jika kita memilih nilai K itu adalah 1, kita masukkan dalam persamaan ini. Kemudian kita tentukan bahwa nilai T sama dengan tau. Maka kita dapat peroleh persamaan keluaran CT itu sama dengan 1 dikurangkan E pangkat min 1. Atau sama dengan 0,632. Karena kita menggunakan nilai step 1, nilai responnya juga 1, maka sistem di sini katakan sistem zero offset. Kemudian apabila nilai K-nya itu tidak diketahui, kemudian pada saat T sama dengan tau, maka nanti CT-nya menjadi 0,632 dari K, tergantung nilai K-nya.
Di sini dikatakan sistem di sini adalah sistem non-zero offset. Nah, offset itu apa? Offset itu adalah error sistem pada saat kondisi steady state atau pada saat kondisi tunaknya. Nah, error steady state atau offset dari sistem dapat diperoleh dengan cara E steady state. Error steady state sama dengan limit T mendekati T hingga ET, di mana ET itu adalah ini. Sehingga dapat diperoleh error steady state itu sama dengan 1 min K. Jika kita memberikan masukan rem, tadi kan masukan step, sekarang kita memberikan masukan rem, maka RS itu sama dengan 1/s². Sehingga nanti keluarannya kita lakukan hal yang sama seperti yang ada di unit step maupun yang ada di impuls. Sehingga nanti keluaran dari unit rem jadi seperti ini. Jika kita lihat bentuk grafiknya, bentuk kurva responnya, seharusnya keluarannya linear. Ternyata dengan respon rem itu nilainya menjadi seperti ini. Selisihnya di sini adalah error steady state. Pada video sebelumnya telah dibahas terkait dengan karakteristik sistem, di mana ada dua kondisi dalam respon keluaran. Yang pertama adalah respon transiennya, yang kedua adalah pada saat dia kondisi steady state atau kondisi tunaknya. Nah, pada saat kondisi transien, di sini ada istilah kita menggunakan konstanta waktu, tau, seperti yang dibahas di awal. Nah, nilai tau itu nilainya adalah bisa dikatakan tau itu adalah waktu yang kita butuhkan untuk mencapai 0,632 K. Nah, karena tadi sudah dibahas bahwa pada saat T sama dengan tau, nilai G-nya adalah 0,632 K. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tau itu adalah waktu yang diperlukan untuk respon sistem dari kondisi 0 hingga 0,632 atau 63,2% mencapai respon dari kondisi steady state-nya. Maka dikatakan bahwa nilai tau ini menyatakan kecepatan respon sistem. Nah, jika dia memiliki masukannya step 1, kemudian responnya menjadi seperti ini, berarti kan dia sudah sesuai. Nilai masukan sama nilai keluaran itu memiliki nilai yang sama, yaitu bernilai 1. Nah, jika kita menghasilkan nilai keluaran yang lebih dari 1, menjadi seperti ini, maka selisih di sini dikatakan sebagai error steady state. Nah, dari respon ini kita membagi menjadi kondisi transien dan bagian di sini adalah kondisi steady state. Nah, mulai dari kondisi transiennya. Dalam kondisi transiennya, di sini ada istilah waktu tunak atau waktu settling time. Di sini ukuran waktu yang menyatakan bahwa respon sistem telah masuk pada daerah stabil. Di sini settling time-nya adalah plus minus 5%. 5% itu dapat dari mana? Ini selisihnya. Responnya berapa? Nilai K-nya berapa? Ini hanya boleh selisih 5%. Jadi waktu yang dibutuhkan dari waktu kita mulai hingga dia responnya menjadi di sini dengan selisih 5% dari kondisi steady state. Waktu di situ dikatakan sebagai settling time. Nah, settling time bukan hanya 5%, bisa juga yang 2% maupun yang 0,5%. Berarti apakah selisih di sini 5%, 2%, atau 0,5% nilai G-nya dari kondisi steady state-nya. Kemudian ada istilah yang lain yaitu rise time. Rise time yaitu ukuran waktu yang menyatakan respon sistem dari kondisi dia 10%, nilai G-nya 10%, sampai nilai G-nya 90%. Itu butuh waktu berapa lama? Atau dari nilai di sini 5%
sampai nilai responnya 95%, itu membutuhkan waktu berapa lama. Nanti di sini rise time yang 10 sampai 90% itu sama dengan tau dikali ln 9. Sedangkan untuk yang 5 sampai 95% itu tau sama dengan sama dengan tau dikali, berarti TR 5% sampai 95% itu sama dengan tau dikali ln 19. Nah, kemudian ada delay time. Delay time adalah waktu yang dibutuhkan respon mulai di titik 0 hingga dia mencapai responnya 50% dari kondisi steady state-nya. Jadi dia sampai 0,5K. Nah, nilai delay time itu sendiri dapat diperoleh dengan cara tau dikali dengan ln 2. Nah, di sini kemudian kita melihat ada error steady state. Error steady state itu dapat diperoleh dengan cara seperti ini. Tadi sudah dibahas di awal sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa error steady state sama dengan 1 min K dikali 100%. Nah, kemudian jika sistem tersebut memiliki nilai K sama dengan 1, maka bisa dikatakan bahwa error steady state-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai keluaran itu sama dengan nilai masukan. Jadi pada saat nilai masukannya 1, steady state respon keluaran juga sama dengan 1. Maka dikatakan error steady state-nya sama dengan 0. Kita masuk contoh. Jika sistem memiliki transfer function GS sama dengan 50 per S plus 50, tentukan nilai time constant, settling time, dan rise time dari sistem ini. Kita lihat bahwa sistemnya adalah ini, 50 per S plus 50. Kemudian kita tahu bahwa fungsi alih dari sistem order 1 sama dengan K per tau S plus 1. Sehingga kita harus merubah dulu persamaan ini menjadi bentuk ini. Sehingga dapatlah kita memperoleh nilai fungsi alih yang baru adalah seperti ini. Maka dari sini kita tahu bahwa nilai di sini tau S, di sini 1/50S. Maka di sini kita tahu bahwa nilai tau itu sama dengan 1/50. Sehingga time constant dari sistem adalah 1/50 atau 0,02 detik. Nah, sedangkan settling time di soal tidak diketahui. Sehingga kita dapat bebas menentukan. Misalnya saya memilih settling time-nya adalah plus minus 5%. Maka settling time 5% itu sama dengan 3 tau. Tau tadi adalah 0,02. Sehingga nilai TS 5% sama dengan 3 dikali 0,02. Maka diperoleh nilai 0,06 second. Nah, sedangkan rise time, kita pilih misalnya saya memilih rise time-nya 10 sampai 90%. Sehingga rise time 10 sampai 90% itu sama dengan tau dikali ln 9 atau 0,02 dikali ln 9. Maka diperoleh nilai rise time-nya sebesar 0,0439 detik. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan terkait dengan sistem order 1. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, terima kasih.